Audio Tuhan mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 7. Ngopi bersama di teras. Selamat mendengarkan. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam. Keduanya kini tengah berdiri di depan pintu kamar Mas Tara. Mas, mau langsung istirahat ya? Sebenarnya iya, tapi kalau mau ngobrol dulu boleh kok. Mau kubuatkan kopi? Boleh. Mengusap kepala Kinar lalu berjalan ke arah sofa ruang tamu. Nih orang benar-benar selalu bikin meleleh sih. Sabar Kinara, jangan mudah baper hanya karena dia baik seperti ini. Ingat, dia masih pria asing. Gadis itu menghela nafas sejenak lalu melangkahkan kakinya menuju dapur. Sudah pasti dia sangat bersemangat menyeduh kopinya. Ya, walaupun pekerjaannya memang sudah biasa seperti itu. Namun gadis itu merasa lebih bersemangat ketika membuatkan kopi untuk Mas Tara. Di sisi lain, Leon mendapat panggilan dari Ivan. Menoleh sejenak ke dalam, lalu berjalan keluar rumah guna menerima panggilan itu. Iya, Van, ini aku. Maaf sekali Tuan Muda, saya benar-benar tidak tenang saat ini. Apa saya harus membawa Pak Rudi dan para pelayan untuk memasak hidangan Anda? Jangan gila ya, lagi pula aku sudah makan. Sudah, apa Anda sudah memanggil chef salah satu hotel Anda dan ahli gizi Anda juga? Berlebihan ya Ivan ini. Aku tidak perlu itu semua. Sudah ya, aku tutup. Tapi Tuan, bagaimana dengan tidur Anda? Tidak perlu tahu. Sudah. Rekap saja laporan untuk besok. Pekik Leon lalu mematikan panggilan itu. Mas, panggil Kinar. Leon sedikit terperanjat lalu menoleh. Iya. Ini kopinya, mau minum di mana? Di sini saja deh, sepertinya lebih nikmat. Menunjuk ke kursi teras. Kinar tersenyum. Leon pun mendekati kursi itu, lalu menghempaskan bokongnya di atas kursi tersebut. Sedikit berteriak Leon saat menduduki kursinya, hingga membuatnya langsung kembali berdiri. Kenapa, Mas? Itu kursinya keras sekali, dan seperti ada yang menusuk. Ucap Leon sambil mengusap bokongnya. Kinar memeriksanya. Ya ampun, Mas. Maaf ya, kursi ini sudah sangat usang, jadi pakunya pada kelihatan. Jadi nusuk deh. Ya ampun, tahu kursi seperti ini kenapa masih ditaruh di sini sih? Batin Leon masih mengusap bokongnya. Kalau begitu dibawa saja ya. Kita lesehan. Lesehan? Apa itu lesehan? Mas sedang bercanda ya? Masa lesehan tidak tahu? Seperti orang kaya saja. Tahu, kok tahu. Cuma pura-pura. Aduh, apalagi lesehan? Ia lebih memilih melihat Kinara dulu, dan terlihat gadis itu duduk di bawah tanpa alas apapun. Kinar, itu kan kotor. Kok duduk di bawah? Kotor apanya? Kan sudah kupel sampai bersih. Sudah, jangan khawatir. Sini duduk. Kinar menepuk-nepuk lantainya, sedangkan Leon masih diam saja berdiri di tempatnya. Mas, sini. Beneran, nggak kotor? Aku sedang tidak masuk ke sebuah drama tentang seorang presdir yang tengah berpura-pura miskin, kan? Leon langsung saja duduk di atas lantai. Bicara apa sih kamu? Ya enggak lah. Iya, jelas enggak ya. Mana ada seorang presdir mau hidup seperti ini. Kinara mengulurkan kopinya pada Leon. Leon pun hanya menerimanya tanpa mendengarkan apa yang dikatakan Kinar. Gadis ini tipe wanita ceria ya. Mereka masih sedikit canggung sehingga memutuskan untuk saling diam, menikmati kopi dari cangkir mereka masing-masing. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10. Namun kawasan tempat tinggal Kinara memang bisa disebut kawasan yang padat penduduk. Hal itu pula yang membuat mereka tidak merasakan bahwa waktu sudah larut. Kinar. Leon meletakkan gelasnya. Iya, Mas. Apa selama ini kamu tinggal sendirian? Iya, aku sudah tidak ada orang tua, Mas. Sejak kapan? Sejak aku masih balita. Ibuku sudah tidak ada karena sakit.
Lalu beberapa tahun yang lalu, tepatnya saat aku SMA, ayahku menyusul. Jawab Kinar dengan pandangan menatap kosong ke arah cangkir di bawahnya. Apa tidak ada kerabat? Ada sih, tapi aku tak menganggap mereka kerabat. Kenapa? Mereka saja tidak menganggap aku, Mas. Mereka malah menyusahkan. Leon hanya diam saja. Ia tidak ingin mengulik lebih dalam lagi, karena mata Kinara sepertinya sudah berkaca-kaca. Kalau Mas sendiri? Leon pun meraih cangkir kopinya lalu menyeruput lagi. Aku masih ada ayah. Oh ya? Tinggal di mana? Di luar. Di luar Jawa. Leon pun terpaku sejenak lalu mengangguk. Wah, di pulau mana? Kalimantan? Sumatera? Leon hanya tersenyum tanpa menjawab. Karena jika dia menjawab, nanti Kinara bisa menanyakan detailnya bagaimana. Belum mau memberitahu ya. Tidak apa-apa kok Mas, aku paham. Sedih. Aku belum merasakan kalau dia benar-benar suamiku. Dia dekat di hadapanku, tinggal satu rumah pula. Tapi kok rasanya tetap jauh. Bagaimana ya? Aku akan mengatakannya jika sudah waktunya. Kinara mengangguk. Tapi Mas betah kan tinggal di sini? Betah sih, tapi kadang tidak juga. Bagaimana ya menjelaskannya? Ucap Leon sambil menggaruk kepala bagian belakang. Tidak ya? Betah tidaknya aku belum merasakan itu, Kinar. Mungkin karena aku masih sedikit canggung denganmu. Pria ini bisa canggung juga ya? Aku pikir dia baik selama ini karena sudah nyaman denganku. Ternyata mungkin hanya perasaan tidak enak. Jangan-jangan dia sebenarnya merasa tersiksa lagi dengan status ini. Leonard meminum seruputan terakhirnya lalu meletakkan kopi itu. Sudah semakin larut, tidur yuk. Mas mengajakku tidur. Maksudnya tidur di kamar masing-masing. Jangan salah paham. Kok kecewa ya? Dasar otak bodoh. Bisanya berpikir pria itu akan mengajakku tidur bersama. Astaga, sepertinya aku yang agresif di sini. Pria itu beranjak. Aku masuk dulu ya. Kinar mengangguk. Iya mas. Pria itu pun berjalan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Kinara menghela nafas. Sepertinya aku harus menahan perasaan. Jangan sampai aku jatuh cinta dengannya. Aku tahu dia tampan. Sudah pasti seleranya bukan aku. Gumamnya sedikit sebal. Dia pun memutuskan untuk meraih 2 cangkir kosong di hadapannya, lalu membawanya masuk. Bersambung.